Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Ngaji Mas Dayat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Teman-teman, insya Allah di video kali ini kita akan belajar bersama, ngaji bareng teman-teman ya. Belajar bareng pelan-pelan, alon-alon surat At-Thariq teman-teman ya. Surat At-Thariq, surat yang makkiyah, ayatnya ada 17 ayat. Oke, langsung kita mulai dengan bacaan umul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Ya, perhatikan di sini teman ya. Di sini ada hukum bacaan panjang apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata, maka ini dinamakan hukum bacaan mad wajib muttasil. Bacaan panjang 5 atau sampai 6 harokat teman ya. Wat-thariq, riq. Ya, di sini ada huruf qa, huruf qalqalah, kok matinya diwakafkan di akhir ayat, maka dinamakan qalqalah kubra. Kemudian lanjut. Wa ma adraka mat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Nih, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, beda. Kalau ini di satu kata, kalau yang ini di ayat yang kedua di lain kata, maka ini dinamakan pembacaan mad jaiz munfasil. Kemudian huruf dal, huruf qalqalah, tapi matinya di tengah-tengah kata teman-teman, maka dinamakan hukum bacaan qalqalah sughra. Kemudian lanjut ayat yang ketiga. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. Ya, di sini banyakkan hukum bacaan qalqalah teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kita ulang. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Ilku. Ketika ada hukum bacaan kok dibaca ang, apabila ada nun sukun ini hurufnya nun dan ka, maka dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Kullu nafsilla, ada kasrotain atau hukum atau huruf bertanwin bertemu dengan lam, ya dinamakan ini idgham bilahunah, karena huruf idgham bilahunah cuma dua ya teman-teman ya, lam dan ro. Apabila ada fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dinamakan hukum bacaan idgham bilahunah, memasukkan dengan tidak mendengung. Kullu nafsillam, nah jadi tidak boleh mendengung. Lam apabila ada mim bertasid dalam ilmu tajwid dinamakan hukum bacaan hunah. Kemudian 'alaiha hafiz, ini huruf lain hafiz tidak ada. Lanjut. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzu, di sini yanzu. Nah, ini fakih kita teman ya. Dzuril
ifa hakiki juga. Mimma khuliq, ada hukum bacaan huna. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Mimma, ada nun sukun bertemu dengan huruf ma. Mim dalam ilmu tajwid dinamakan hukum bacaan idgham bihun, memasukkan dengan mendengung. Khuliqa mimma mim, jadi gitu teman ya. Ma'in, ada hukum bacaan apabila ada matobi bertemu dengan hamzah di satu kata dinamakan hukum bacaan qalqalah mat wajib mutasil. Kita lanjut ayat yang ke-7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ulang. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju mimba, ada nun sukun bertemu huruf ba, dan di sini sudah ada tanda mim kecil. Nah, ketika ada tanda mim kecil ini pasti dinamakan hukum bacaan iklab, karena hukum bacanya cuma satu, jadi meleburkan bacaan nun sukun ini menjadi rumim. Jadi mimba tidak boleh dibaca nunnya. Bainis sulbi wat taraib. Ada matobi bertemu dengan hamzah di satu kata dinamakan mad wajib mutasil. Ini ada qalqalah teman-teman ya. Kita lanjut. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Inna, aku bacaan huna dan bertasyid, kemudian hu. Apabila ada hak domir sebelum hak ini kok ada huruf kok hidup dan setelahnya juga ada huruf hidup, maka dinamakan hak ini bacaan dalam ilmu tajwid mad silah qasira. Ini pun sama teman ya. Rajaihi, sebelum hak ini ada huruf yang hidup dan setelahnya ada huruf hidup juga, maka juga sama ini dengan mad silah qasira. Kemudian kita lanjut. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Ya di sini tidak banyak. Di sini ada hukum bacaan mad wajib mutasil. Kita lanjutkan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tolong. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu hu. Apabila ada sebelum hu ini hak domir ada huruf yang hidup berharokat, kemudian setelah juga ada huruf hidup, makanya juga dinamakan mad silah qasira. Apabila kau bacanya dalam ilmu kau ya maka dinamakan hukum bacaan ikhfa hakiki. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka dinamakan idgham bihunna. Kita lanjut. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Ya, raj'. Ya, tetap huruf ainnya tetap kita baca. Kita sempurnakan pelafatan huruf ain meskipun ini di akhir kata. Ini tidak banyak, ini ada mad wajib mutasil ya, teman-teman. Kita lanjut. Wal ardi dzatis sad'a. Wal ardi dzatis sad'a. Ya. Ini tidak banyak kemudiannya. Kemudian kita lanjut. Innahu laqawlu fasl. Innahu laqawlu fasl. Fasl. Ya, tetap ya. Inna, aku bacaan huna, kemudian ini ada mad silah qasira. Laqawlu, ada ifa hakiki fasl. Ya. Kemudian wama huwa bil hazl. Wama huwa bil hazl. Hazl. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Nah, di sini ada hukum bacaan mim sukun bertemu dengan huruf ya dalam ilmu tajwid. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ya dibacanya jelas, maka dinamakan hukum bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi yakidu, ini matopiyah, kemudian kaida dan asal katanya dan, kemudian dan ini diwakafkan atau diirayat, maka dinamakan hukum bacaan mad iwad. Kemudian
wa akidu kaida, wa akidu kaida. Jadi tidak banyak sama ini mat ayat. Wa mahilil kafirina amhil ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini tidak banyak, di sini ada mim sukun pertemuan huruf karena dibaca jelas dinamakan apa namanya, idhar safawi. Hilhum ro ini juga sama dibaca jelas, dibaca juga idhar safawi ruwaida. Ini dak mat lewat teman-temannya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Di sini kok kenapa ada mim kecil teman-teman ya? Kenapa ada mim kecil? Ini Al-Qur'an cetakan Madinah. Perhatikan teman-teman ya. Ketika ada mim kecil ini fungsinya mim ini baru bisa berfungsi ketika disambungkan dengan lafaz bismillah di surat Al-A'la teman-teman ya. Jadi ada tanda mim kecil ini bisa berfungsi kalau disambungkan dengan lafaz bismillah. Kalau tidak disambungkan teman-teman di sini wakaf kemudian melanjutkan dari bismillah tidak perlu dibaca apa namanya iklab ya teman-teman ya. Jadi kalau kita baca wasol ya, famahilil kafirina amhil ruwaidam bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dibaca wasol teman-teman ya, dibaca meneruskan. Tapi kalau dibaca teman-teman berhenti di sini ya cukup sudah. Ini tidak ada fungsi dari bacaan iklab di sini. Itulah teman-teman, alhamdulillah kita sudah belajar membaca surat At-Thariq dan beserta hukum bacaan tajwidnya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya. Semoga yang menonton video ini nantinya Allah mudahkan segala langkah dan urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan bagi siapa saja yang menonton video ini dan dirasa video ini bermanfaat, tolong untuk dibantu dengan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.